Yang pertama, sebelum kamu melakukan proses insert, update, atau delete, kamu harus membuat struktur skema untuk data modelnya. Yang dimana sebelumnya kalian semua sudah berhasil melakukan koneksi database MongoDB dan menjalankan server database MongoDB-nya melalui terminal. Pastikan server database-nya dalam posisi aktif supaya kita bisa menjalankan perintah query dalam menjalankan beberapa tugas. Tentu tugas yang kita lakukan di sini adalah melakukan konfigurasi objek schema dari Mongosnya. Kalian boleh buka user guide-nya, masuk ke bagian menu schema. Di sini dikatakan bahwa setiap kamu melakukan konfigurasi menggunakan Mongos, kita harus mengimpor objek schema. Apa itu schema? Schema ini merupakan objek modeling, mapping dari MongoDB collection. Artinya kalian perlu mendefinisikan kolom-kolom apa saja yang kalian butuhkan untuk dipetakan ke dalam sebuah collection atau dokumen dalam pembuatan modelnya. Jadi seolah-olah skema ini adalah struktur table di dalam MySQL yang harus kalian definisikan dari awal. Kolom-kolom mana yang terkait dengan data modelnya. Tidak hanya itu, kita pun bisa menentukan tipe data yang akan digunakan di setiap kolom-kolomnya. Kurang lebih model strukturnya seperti ini. Ini contoh dalam pembuatan skema dari data block. Data blocknya punya title, bentuknya string, pisahkan dengan koma untuk kolom berikutnya, yaitu body, lalu ada kolom komentar, dan kolom-kolom yang lainnya. Tentu ini kolom-kolom yang berkaitan dengan table block atau collection block. Intinya skema ini membentuk dokumen di dalam collection. Collection ini sama seperti table. Jadi kalau saya bilangnya collection, ya table. Bedanya collection ini dibuat dalam bentuk objek. Seharusnya kalau teman-teman sudah belajar tentang MongoDB, konsep objek sudah kalian pahami. Bagaimana kalau hari ini kita coba langsung membuatnya? Ceritanya saya mau buat model atau data untuk menampilkan daftar user. Seperti yang sudah saya janjikan di awal, saya mau merubah data ini yang kita ambil dari database. Untuk itu, kita perlu buat data collection-nya, namanya user. Nanti collection tersebut akan disimpan ke dalam database yang sudah kita tentukan. Kita sepakati saja datanya itu atau struktur kolomnya terdiri dari nama, email, pastinya ada ID. ID nanti akan di-generate otomatis, tapi saya akan menambahkan kolom password untuk melakukan autentikasi. Jadi kalian boleh mulai saja. Di bagian sebelumnya saya sudah buat user.js untuk data modelnya. Saya langsung melakukan copy paste. Saya copy lalu saya paste. Tentu untuk mengimpornya kita bisa pakai konsep common.js, yaitu ditandai dengan perintah require, import paket mongosnya, kemudian pasang skema, tentukan nama skema modelnya. Saya bisa kasih nama skemanya adalah user. Isinya itu adalah instant object dari kelas skema. Di dalam kurung kurawal ini kita tentukan objeknya. Objeknya ini terdiri dari kolom-kolom yang kita butuhkan. Kolom pertama ada yang namanya name. Dia bentuknya string. Pisahkan dengan koma. Ada email. Email pun bentuknya string, begitupun untuk password. Jadi cukup 3 kolom ini supaya kita punya kolom yang namanya created at atau updated at. Kalian bisa kasih opsi di dalam parameter yang kedua, pisahkan dengan koma, bentuknya objek. Opsinya itu adalah timestamp true. Jadi nanti Mongosnya akan mengenerate 2 kolom. Nama kolomnya seperti yang sudah saya sebutkan. Nanti nilai tipe datanya adalah date dan dia akan mengambil nilai defaultnya. Nilai defaultnya itu adalah tanggal kapan data ini dibuat.
pada kasus ini pada saat kita melakukan simpan data. Nanti akan ada 2 kolom yang di-generate oleh Mongoose. Begitupun untuk ID-nya. Nanti kita akan coba lihat. Tapi yang jelas di sini kalian sudah merancang user skemanya. Tinggal kalian petakan saja ke dalam sebuah model. Untuk memetakannya kita buat seperti ini. Jadi dari struktur itu kita jadikan sebagai model dengan menggunakan sintak mongoose.model. Nama modelnya adalah user, lalu modelnya dari user schema. Cukup seperti ini, nanti collection-nya atau nama tabelnya akan otomatis bernama user yang struktur tabelnya berdasarkan skema yang kamu buat. Tentu nama modelnya itu singular, tapi nanti nama collection-nya jamak. Jadi nanti user pakai S. Nah, setelah kalian sudah berhasil membuat sebuah model, maka kalian sudah bisa manipulasi datanya seperti menambahkan, menampilkan, update, delete dengan menggunakan metode-metode dari Mongoose-nya. Satu lagi, untuk kalian yang belum baca dan mempelajari Mongoose, silahkan dipelajari karena nanti akan ada beberapa tipe data yang bisa kalian gunakan, tidak harus string, tapi kalian bisa menambahkan tipe data number, boolean, object ID, atau array. Jadi kalian coba baca dokumentasinya dan tinggal dibuat skemanya dan modelnya seperti apa. Paling nanti di akhir kita harus ekspor dulu supaya nanti bisa diimport ke dalam user controllernya. Kalian bisa buat variabel user sebagai model, nanti ekspor nulisnya itu modul ekspor, kita ekspor model usernya, nanti diimpor di dalam user controller tapi menggunakan require dan kita tentukan nih lokasinya, kita tandai dengan titik slash, lalu ke dalam, sepertinya kita harus mundur dulu karena controllernya ada di dalam folder, kita mundur baru bisa ke dalam folder model. Nama modelnya adalah user, objek modelnya user, seperti ini. Pastikan di dalam servernya tidak ada error, server is okay, lihat lagi aplikasinya masih berjalan dengan baik. Nanti di video berikutnya kita akan coba menampilkan data yang kita get dari database.